Salam. Selamat malam Bapak Ibu. Di pertanyaan kita pada malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan damai sejahtera di dalam pertanyaan kita malam hari ini. Sebelum kita membuka acara kita, terlebih dahulu kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Kita buka pertanyaan kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian buat Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang Maha Kasih, tidak terukur betapa besar dan dalamnya kasih dan anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa dan lemah ini. Dengan tak jemu-jemunya Engkau senantiasa mempersiapkan air kehidupan untuk memuaskan dahaga kami. Dan tidak bosan-bosannya Engkau menerima kami di dalam pengakuan-Mu. Kalau kami sudah letih dan lelah, berkecimpung dalam kubang-kubang nafsu duniawi kami, Engkau yang merawat dan menyembuhkan luka-luka kami, dan Engkau menyegarkan jiwa kami dalam kelembutan kasih-Mu. Karena itu kami memohon kepadamu, janganlah biarkan kami menyimpang dari jalan-Mu, tetapi tempatkanlah Roh-Mu di dalam jiwa kami, agar dalam perjalanan kami hanya kepadamu sajalah kami mengarahkan langkah dan tujuan hidup kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 246 ayat 1 dan 2. Ya Allah yang Maha Tinggi. Tuhan ciptakan
yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau berdiri di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita pada malam hari ini tertulis di dalam Galatia pasal 3 dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 29. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan, terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, ayat 1 sampai ayat 2, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Kita berdoa. Kiranya Engkau saja Tuhan yang termulia, dan biarlah nama-Mu yang semakin besar dan diagungkan oleh kami umat-Mu. Layakan kami Tuhan,
untuk mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar malam ini terpilih dari Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Salam, amang inang, saudara-saudari kami yang dikasihi dalam nama Tuhan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Diyakini surat ini ditulis dari Korintus, dikirimkan kepada jemaat Kristen yang ada di Roma. Dan pada masa itu, Roma, kota Roma tepatnya, adalah kota pusat peradaban dunia. Kota yang sangat ramai, kota di mana semua perhatian dunia, semua situasi dunia dipantau, bahkan mulai dari kota Roma. Dan di kota Roma sendiri, sebagaimana Paulus yang menuliskan surat kepada jemaat Kristen di situ, telah berdiri satu jemaat. Jemaat yang mana diyakini juga bahwa bukan didirikan oleh Paulus ataupun bukan didirikan oleh rasul-rasul yang lain. Dan di situ Paulus menuliskan surat. Sebagaimana situasi yang dialami Paulus pada waktu di Korintus untuk menyampaikan kabar baik atau firman Tuhan, hal yang sama pun terjadi juga di Roma, bahwa di kota Korintus banyak pergumulan yang harus dilakukan Paulus untuk menyampaikan kabar baik. Antara lain, klaim dari jemaat di kota Korintus bahwa merekalah yang mempunyai anugerah khusus atau karisma, bahwa merekalah yang tahu dan paham tentang Roh Kudus. Itu di kota Korintus. Dan juga macam beragam lagi. Dan ini cenderung mengakibatkan perpecahan atau konflik internal di jemaat Korintus. Beberapa kelompok yang ada saling mengklaim bahwa merekalah yang paling benar.
Merekalah yang paling bisa membanggakan diri karena mengklaim ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan itu terjadi juga ternyata di kota Roma, kota yang besar, dan bahkan menimbulkan sampai ketegangan di antara dua kelompok yang merasa benar sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kecenderungan kita memang dalam hidup beragama, bahkan mungkin dalam hidup yang kita nyatakan beriman, kita merasa benar. Itu masih di dalam internal kita, merasa benar. Belum lagi kita sering membandingkan kepercayaan kita atau bahkan agama kita pada agama orang lain. Terlepas dari urusan perbandingan antara agama, dan itu hal yang belum tentu baik untuk kita singgung, tapi kecenderungan kita untuk mengklaim atau merasa benar sendiri, itulah pergumulan yang terus disampaikan oleh Paulus. Dan secara konsisten, dia menuliskan hal ini di dalam surat kepada jemaat Roma, memberitakan kepada jemaat di Korintus, bahkan juga sampai jemaat di Galatia, bahwa kita sebenarnya pengikut Kristus adalah orang-orang yang dibenarkan, bukan merasa benar, tapi karena kita dibenarkan karena iman, sebagaimana di ayat pertama tadi, yang mengakibatkan kita bisa hidup dalam damai sejahtera, semata-mata karena Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita harus memilih, mengembalikan semuanya kepada kebenaran ilahi, kebenaran Allah, bukan kebenaran yang kita pikirkan sendiri, bukan kebenaran yang kita buat sendiri, bukan kebenaran yang kita olah-olah sendiri. Dan ada kemungkinan dalam kehidupan beragama kita pun, ataupun dalam kehidupan keimanan kita, kita bisa mabuk dalam keyakinan yang kita olah-olah sendiri, yang kita pikirkan sendiri. Dan ini yang sangat dihindarkan oleh Paulus. Itulah yang membuat dia terus-menerus mengingatkan semua jemaat-jemaat Kristen yang ada pada masa itu untuk paham dan mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Dan pembenaran karena iman ini selalu diutarakan Paulus, selalu diingatkan Paulus, agar kita meninggalkan perasaan ego kita, keyakinan akan pemikiran kita sendiri, karena semuanya itu adalah sia-sia dan tidak ada gunanya. Dan diingatkan bahwa Allah lah yang melakukan keselamatan untuk umat manusia lewat Yesus Kristus, dan itulah yang membuat kita dibenarkan. Justru karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang kami kasihi, kita bisa bermegah. Kita bisa bermegah karena kita sudah merasakan, karena kita sudah menerima apa yang Allah lakukan. Satu keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa Dia sendiri
yang melakukan keselamatan itu dan membenarkan kita untuk layak masuk ke dalam kasih karunia itu. Tapi di sini juga Paulus menuliskan, kalau kita bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah, di dalam kehidupan kita juga pasti akan mengalami kesengsaraan, kehidupan yang normal dimanapun berada, dimanapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dalam situasi apapun, penderitaan selalu ada bersama kita. Dan inilah yang dinyatakan Paulus di ayatnya yang ketiga. Setelah tadi dinyatakan di ayat kedua, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, di ayat yang ketiga, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sangat kontradiktif rasanya. Keinginan kita untuk mengikut Tuhan sebagaimana tadi dinyatakan di atas, yang selalu untuk cenderung untuk memikirkan akan kebenaran sendiri, bahwa ternyata dengan beragama itu kita lebih cenderung memikirkan kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Kehidupan beragama bukan seperti itu yang dinyatakan oleh Paulus, khususnya kita pengikut Kristus, bukan seperti itu. Bukan situasi yang mudah dan murah, dan kita sudah sering sekali memahami itu. Bukan situasi yang mudah dan murah yang kita dapatkan, tapi jalan kepada kebenaran itulah yang kita ikutkan, dan itulah yang terbaik. Dan jalan kebenaran itu telah ditunjukkan sendiri oleh Kristus, bahwa Dia datang ke dunia ini dalam situasi penderitaan. Barusan di belakang tadi kami ngobrol-ngobrol dengan Amang Pendeta dan Amang Guru Jemaat, diingatkan kembali kepada kita di obrolan kami itu, bahwa Tuhan itu sendiri ternyata yang memilih tempat kelahirannya, bukan di tempat yang sangat baik menurut penglihatan kita, tapi di tempat yang sangat tidak baik dalam artian hanya kandang domba. Dan mulai dari lahir, itulah yang terus dirasakan oleh Kristus. Itulah penderitaan yang terus dilakoni oleh Tuhan kita. Tuhan kita yang menjadi tiruan kita, menjadi panutan kita, menjadi teladan kita. Dan itulah sebabnya juga kita pun layak dan sangat diinginkan oleh Tuhan untuk mau hidup di dalam penderitaan itu. Jangan salah berpikir, dan juga jangan salah menebak-nebak, dan juga jangan salah menduga. Penderitaan orang benar, penderitaan orang-orang yang mengikut Kristus adalah merupakan suatu sukacita bagi orang-orang yang tetap tekun melaksanakannya. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam ucapan bahagia Matius 5 ayat 11 dan 12. Perkataan bermegah yang dituliskan Paulus ini sangat dekat, artinya sangat dekat hubungan katanya, arti katanya dengan yang diucapkan Tuhan Yesus di ucapan bahagia Matius 11 ayat 12. Kami harapkan itu bisa menjadi PR bagi kita semua untuk bisa melihat nanti di rumah
Matius 5 ayat 11 sampai 12 itu tadi, antara lain yang mengatakan kurang lebih, bersukacitalah apabila ada orang yang fitnah kamu karena aku. Berbahagialah apabila itu terjadi kamu dianiaya. Konsistensi itulah yang dikerjakan oleh Paulus. Tetaplah bermegah dalam kesengsaraan. Dan dinyatakan di sini, kesengsaraan itu sendiri akan menimbulkan ketekunan, bukan keputusasaan. Sangat banyak orang yang merasa sengsara memilih acuh tak acuh, menjauh dari persoalan, tidak setia di dalam jalan mengikut Kristus. Itulah tanda bahwa putus asa. Tapi di sini diingatkan Paulus, pilih ketekunan, dan dari ketekunan berentet akan menuju bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji, dan kita pun akan masuk ke dalam pengharapan itu sendiri, yang mana pengharapan tidak akan mengecewakan, dan pengharapan yang kita nantikan itu adalah menerima kemuliaan dari Allah. Itulah Amanginang, Bapak Ibu, adik-adik kami, saudara-saudara kami sekalian, yang bisa kita terima di malam ini. Jangan takut untuk menderita, Tuhan kita sendiri pun telah melakukannya dan memperoleh kemuliaannya sendiri. Dan Paulus sendiri pun telah menuliskan itu. Satu lagi PR tambahan. Surat yang dikirimkannya kepada Timotius, di dalam 2 Timotius 2 tepatnya, ayat 1 sampai 7 dengan perikop di situ dinyatakan ajakan untuk menderita. Sebagai orang benar, keberagamaan yang benar, mempunyai iman yang dibenarkan. Orang-orang yang dibenarkan karena iman, ini merupakan landasan bagi kita untuk tetap melakukan apa yang dimaui oleh Tuhan. Itulah yang bisa kita terima malam ini. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan, biarlah bagi Tuhan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kemauan-Mu untuk membenarkan kami, orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih atas kehendak-Mu yang memberikan keselamatan. Dan ini semua adalah kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kami. Layakkan kami Tuhan untuk tetap selalu mengingat-Mu, untuk selalu setia dalam keadaan apapun juga, terkhusus dalam situasi penderitaan kami, untuk tetap setia mengikut-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah setia. Inilah doa kami. Kepadamu kami berserah dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara ke-7, pelengkap Kidung Jemaat nomor 209, Kasih Setiamu. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat kedua. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa
kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena kasih dan anugerah Tuhan yang dapat kami rasakan sepanjang satu hari ini. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh ada di rumah-Mu ini. Terima kasih waktu dan kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami semua yang hadir pada malam hari ini. Kami boleh menaikkan pujian kami sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan suara Tuhan lewat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu jadikanlah menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, agar kami mampu menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para hamba-hamba Tuhan, BPHJ dan pelayan Tuhan. Biarlah kami satukan hati dan pikiran kami. Jadikanlah kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang setia di hadapan Tuhan. Berkati kami semua pelayan-Mu Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh melayani di rumah-Mu ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para orang tua kami yang lansia, yang sakit, yang berada di tempat tidur ataupun yang berada di rumah sakit, atau yang sedang duduk di kursi roda. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan melawat mereka lewat pelayanan anak-anak mereka, menantu dan cucunya. Mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan, sehingga mereka Tuhan boleh bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak jemaat yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan kiranya memberikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 13, biarlah Tuhan yang menjaga, memelihara kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala godaan-godaan. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami, sehingga kami Tuhan seluruh jemaat-Mu boleh setia di hadapan Tuhan. Sekalipun mengalami pergumulan, sekalipun kami mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami tetap setia di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tahu kami tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa pertolongan daripada Tuhan. Karena itu kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para pemimpin kami, bangsa dan negara, baik pemimpin tertinggi sampai dengan pemimpin yang terendah. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Pakailah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pakailah mereka Tuhan, pemimpin-pemimpin yang hidup dalam kebenaran. Kami juga masih berdoa buat para anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, mulai dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi. Biarlah Tuhan terus menjaga, memelihara kehidupan mereka, memberikan semangat belajar. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, agar mereka juga dapat merasakan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam mereka saat belajar. Bapa dalam surga, kami juga masih berdoa buat koster kami, Amang Simanung Kalit, Inang Boris Situmorang yang melayani di gerejamu ini. Biarlah Tuhan berkati anak-anaknya Tuhan yang sudah menyelesaikan studinya. Biarlah Tuhan
Berikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan acara pertanggangan kami ini. Biarlah jika ada Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terlebih dahulu Tuhan ampuni kami segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak datang di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita akan menyampaikan persembahan. Sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mari kita dengar firman Tuhan yang terpilih dari Mazmur pasal 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita sampaikan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
kita sampaikan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukakanlah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Buat Bapak Ibu sudah tes, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan,